Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Aku, maka sembahlah Aku. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Kaum muslimin masyaallah rahmatullah, ayat ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang misi Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Rasulullah SAW, Rasul yang ke-25, memiliki misi yang sama dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Dalam banyak ayat itu pun dinyatakan misi masing-masing Rasul seperti Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Hud alaihissalam, Saleh alaihissalam, dan nabi-nabi sebelumnya itu memang menyerukan kepada yang pertama itu adalah menyeru kepada agama tauhid, mengesahkan Allah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka misi Rasul ini juga misi kita sebagai umatnya. Apa yang pertama? Mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah dan memberantas kemusyrikan. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Misi daripada Islam, kehadiran Nabi Muhammad SAW ialah membebaskan manusia dari kemusyrikan. Ada yang menyebut istilahnya kemusyrik yang terkenal dengan BTC atau TBC, bid'ah tahayyul khurafat. Kemudian semata-mata menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misi yang sangat mulia sekali. Maka kita pun sebagai umat Nabi Muhammad SAW, misi kita di tengah-tengah kehidupan adalah memberantas kemusyrikan dan semata-mata menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah dakwah ajakan kegiatan yang kita lakukan sehari-hari seharusnya dalam keluarga, di tengah masyarakat, dan dalam berbangsa bernegara. Hadirin yang masyaallah rahimahumullah, dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana para rasul sebelumnya mengajak manusia ke jalan yang benar. Dalam surah Al-An'am ayat 161 sampai 163 menyatakan, "Qul innani hadani rabbi ila shiratin mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Nah, muslimin, jemaah yang berbahagia, Nabi Ibrahim alaihissalam nyata dalam kehidupannya dia berhadapan dengan kaumnya, berhadapan dengan keluarganya, mendahulukan
manusia itu untuk diajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang ada perlawanan, ada pertikaian, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mendahulukan agama tauhid daripada kepentingan bangsa, kepentingan pada satu masyarakat. Jika masyarakat itu mempertahankan kemusyrikan, maka dengan sungguh-sungguh Rasul berusaha untuk memberantasnya. Hadirin masyaallah rahimakumullah. Yang kedua, misi Rasulullah SAW adalah memberikan uswah hasanah, teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagi kamu. Nabi Muhammad SAW itu dia sebagai seorang panutan, maka kita disuruh dalam hidup ini ittiba' ala Rasul. Apa itu ittiba' ala Rasul? Mengikuti cara-cara Rasulullah SAW. Dimanapun dapat kita lihat dalam sirah, dalam riwayat, dalam sejarah-sejarah umat dunia, kita lihat Nabi itu teladan di pasar, teladan terkenal. Kalau jual beli dalam niaga, dalam dagang, di pasar, bisnis, itu Nabi terkenal. Tidak akan pernah orang yang bertransaksi dengan Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan barang yang cacat, harga yang menipu, tidak akan pernah ada. Jadi dikenal oleh orang, oleh kawan bisnisnya, rekan bisnisnya, meskipun rekan bisnisnya itu mungkin tidak semuanya beragama Islam, karena pada zaman Nabi berdagang itu Islam belum berkembang dengan luas, sehingga pembelinya, pelanggan-pelanggannya itu merasa senang dengan berniaga dengan Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW sangat toleran dalam berniaga. Timbangannya cocok, harganya cocok, barangnya bagus, ya kan, tepat waktu, disiplin, diberikan kualitas yang terbaik. Gimana lagi? Dalam kami sebagai seorang pemimpin, dia teladan. Dalam berpolitik, teladan. Di medan perang, teladan. Di mata musuh, teladan. Dalam ibadah, apalagi teladan. Tidak ada menandingi ibadah Rasulullah SAW. Bersedekah sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang pemimpin, sebagai panglima perang, sebagai ayah, sebagai kerabat, keponakan, dan segala macam. Dimanapun Rasulullah SAW itu sebagai teladan, dan dia dikenal hebat oleh siapa. Maka contoh yang baik itu misi daripada kedatangan Rasulullah SAW, sehingga selain disebut 3 pokok yang disebut dalam ajaran Islam, mengajak kepada ketauhidan, memperbaiki akidah, menjalankan syariat Islam, menampilkan akhlakul karimah, serta memperbaiki muamalah dalam kehidupan. Rasulullah SAW itu di berbagai keadaan, di berbagai tempat, dia merupakan tauladan dan idola. Di mata anak yatim, di mata janda, di mata masyarakat kafir Quraisy, yang tidak itu teladan itu di mata Abu Lahab. Abu Lahab itu tidak bisa menjalin, mengakui Nabi Muhammad itu baik. Tapi sesekali menceritakan ke orang, sebenarnya juga kalau anaknya itu baik, ada juga. Karena itu diakui oleh umat Islam dan diakui oleh luar Islam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW di samping asyidda wa'alal kufar ruhama'u bainahum, dia tegas menolak kekafiran dan berkasih sayang sesama mukmin. Bil mu'minina raufur rahim. Sesama orang mukmin dia berkasih sayang, sangat hebat sekali persatuan dan keakrabannya. Teladan dalam kehidupan. Maka kita tentu, kalau kita sebagai seorang kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai profesi apapun yang kita jalani, mesti sebagai teladan.
muslimin yang masuk rahimahumullah. Yang ketiga, kedatangan Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ialah membawa misi mengatasi perselisihan, bukan menimbulkan perselisihan. Kalau ada masalah, dia mengatasi perselisihan. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladziina ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Kami tidak menurunkan Alkitab Al-Quran kepada Muhammad melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah Muslimah pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqul lil kha'inina khasima." Wahai Muhammad, wahai Nabi, jangan engkau menjadi pembela orang-orang yang salah dan berkhianat kepada orang-orang yang tidak bersalah. Jadi kemarin yang malam itu ada kalanya hakim orang memutus perkara, dia tahu itu salah, itu beda kepentingan, bersekutu atau segala macam, akhirnya dia membela yang salah, berkhianat kepada yang benar. Dikatakan ditakuna bainan nas, memperhukum perkara manusia itu dengan adil. Entah bil adl, wa iza hakamtum bainan nas entah bil adl, berlaku adil dalam perkara hukum. Peristiwa Nabi mencontohkan betapa hebatnya komunikasi, betapa penyelesai masalah atau pemberi solusi. Itulah peristiwa pertengkaran kaum Quraisy, suku-suku Quraisy tentang untuk meletakkan kembali batu Hajar Aswad. Bagaimana Rasul meletakkannya? Dengan diskusi, dengan lobby, negosiasi, apa kesepakatan. Besok pagi-pagi kita akan ambil eksekusi ini, kata Nabi. Siapa yang akan mengambil eksekusi penentu adalah orang yang pertama kali yang kita datang ke tempat ini. Kita datang pagi-pagi adalah Rasulullah SAW. Akhirnya Rasul menyuruh masing-masing kepala suku pegang sudut kain bersegi 4, kemudian meletakkan batu di atasnya, mengangkat bersama-sama. Apa pesan dari situ? Nabi pertama mendamaikan di antara mereka dalam persengketaan mereka. Yang kedua, menunjukkan di situ ada pelajaran membangun kerjasama dan persatuan. Bahwa kalau ada kebersamaan dan persatuan, yang berat pun bisa menjadi mudah. Permasalahan yang ada akan selesai. Kusut atau keruh akan jernih, kusut akan selesai. Jadi ada persoalan kalau sudah dengan kebersamaan, kerjasama yang baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam membangun kota, membangun negara, masyarakat, rumah tangga, ekonomi, sosial, kerjasama yang baik, persatuan dan kesatuan. Yang kedua, yang ketiga pesan itu ialah bahwa dalam kehidupan ini perlu saling menghargai. Dengan saling menghargai itu, satu sama lain akan mengetahui potensi dan akan mengetahui di mana kekurangan dan kelebihannya. Sekaligus di situ dengan mereka bersatu menekan, membuang jauh rasa egoisme bahwa kita yang paling. Karena egoisme itu adalah cikal bakal daripada sombong, daripada takabur. Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Nah, muslimin, Rasulullah Muhammad SAW sangat luar biasa sekali sebagai solusi, memberi solusi dalam kehidupan manusia. Yang keempat, bahwa misi Rasulullah SAW ialah sesuai dengan firman Allah dan doa Rasul itu sendiri, doa kita dalam Al-Quran. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu misi Rasulullah SAW, membawa agama untuk keselamatan manusia di dunia supaya sukses dan keselamatan manusia
biarkan dia sendiri ya Allah. Engkau yang maha menemani hamba-Mu ya Allah. Kalau sudah Allah yang menemani, kalau salah ditunjukkan, kalau tidak tahu diajar, kalau tidak sehat disehatkan, tidak kuat dikuatkan. Seorang teman itu kan membantu ya, mohon kepada Allah. Temani kami ya Allah dalam hidup kami, temani kami dalam pekerjaan kami ya Allah, temani kami dalam urusan-urusan kami ya Allah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebenarnya itu kita akan doanya? Berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Ya Allah, bantulah kami ya Allah. Minta ditemani, kemudian minta dibantu. Bantu kami ya Allah. Bantulah suamiku ya Allah, bantulah istriku ya Allah, bantulah anak-anakku ya Allah, bantulah masyarakatku ya Allah, bantulah negeri kami ini ya Allah untuk lebih baik ya Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena misi Rasulullah SAW itu untuk mensukseskan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Maka dengan demikian kita mohon ditemani oleh Allah, kita mohon untuk dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun aktivitas kehidupan kita, insya Allah akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Nabi membawa misi adalah membebaskan manusia atau menunjuki manusia supaya tidak sesat. Kalau tidak sesat, aman. Walaupun jalannya kadang jauh, indah karena jalan yang utama dapat itu, tapi tidak sesat. Tiba itu tujuan di akhirat itu kan dua sampai surga neraka mana tujuan surga. Jadi surga yang penting sampai ke surga. Enak. Kalaupun babelo orang beribadah dengan kekayaan, dengan banyak binti, awak beribadah dengan kesederhanaan, jalannya beda. Orang beribadah dengan pangkat yang tinggi, kekuasaan yang tinggi, harta yang banyak. Kita tanpa pangkat, tanpa jabatan, harta sedikit, beribadah kepada Allah. Orang mungkin beribadah dengan apa lagi, ilmu yang sangat luar biasa. Kita dengan kesederhanaan. Nah, oleh karena itu tidak sama jalan orang ke surga, karena jalan itu banyak sekali. Banyak sekali jalan untuk menuju surga. Yang penting sampai. Ada yang jalan besar, ada jalan kecil. Hati-hati. Yang terpenting kata Rasulullah SAW adalah jalan yang kita tempuh. Itu yang paling penting adalah niat kita dalam berjalan. Kalau niatnya beribadah, niatnya di dunia ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun kegiatan kita akan bisa menjadi jalan untuk menuju surga. Maka dalam sebuah hadis, kita membersihkan jalan, daunan, ranting kecil, kerikil kecil dari jalan yang itu mungkin bisa mengganggu. Kita mandang, ada mungkin jalan kentut, ada di jalanan. Aiku bayu rumah terbijak diulang, bocor banun dadu, banun tonyo, latanenyo itu tidak dibersihkan jalan itu bisa lewat. Itu pun menjadi amal ibadah yang luar biasa. Jalan menuju surga. Maka jalan menuju surga sangat banyak sekali. Rasulullah SAW membawa Islam, membawa menyampaikan Al-Quran, membebaskan manusia dari kesesatan dan menunjuki jalan yang lurus. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang zalim. Siapa yang akan ditunjuki adalah orang-orang yang ikut dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan muslimin yang berbahagia senantiasa adanya kita sama misi yang kita lakukan. Misi Rasulullah SAW banyak misi Rasul itu, tapi yang pokok-pokok kita terang 5 pada pagi ini. Mudah-mudahan senantiasa hidup dan kehidupan kita, kegiatan keseharian kita sama dengan yang Rasulullah SAW, karena kita umat Nabi Muhammad SAW. Amin.